Karena video kemarin tuh banyak yang nonton, meskipun sampai hari ini tidak sampai 2000-an atau 5000-an, tapi aku sudah tahu bahwa bahasa Inggris untuk utul ini banyak banget yang dicari. Lebih banyak di searching-nya meskipun tidak masuk EPP. Jadi kali ini aku akan ngebuat video lagi mengenai utul bahasa Inggris, tetapi untuk grammar only tahun 2019. Well, kenapa grammar only? Karena grammar itu materi yang susah dan juga materi-materi lain dari utul itu hanya inferensi yang eksplisit. Jadi aku rasa emang itu yang paling mudah inferensi, tetapi grammar itu bisa dibilang sulit dari materi yang lain. Oke, di sini aku ada soal. Jadi teman-teman bisa pause dulu atau untuk membaca dulu mengenai konteks dan juga apa yang dibahas di teks ini. Pertama, nomor 41. It is obviously a titik-titik downside to this innovation. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ada subjek, lalu di sini ada to be. To be itu bisa aja kita gunakan sebagai verb. Itu standarnya di situ. Di sini S dan ini adalah V. Nah, dia membutuhkan sebuah objek. Objeknya apa? Downside. Dan kita harus menjelaskan downside. Kita tahu kalau misalnya bahasa Inggris untuk menjelaskan sebuah objek itu harus penjelasan dulu, baru objek. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mencari kata-kata yang menjelaskan downside ini. Yang A, devastated. Apakah devastated? Tentu bukan, karena devastated itu merupakan kata kerja. Jadi devastated bisa kita coret. Bagaimana dengan devastation? Devastation itu adalah sebuah noun, yang artinya dia sebuah kata objek lain. Tapi kan kita ingin membahas onset, berarti kan bukan devastation. Berarti devastation bisa kita coret. Bagaimana dengan devastative? Devastative itu nggak ada di vocabulary bahasa Inggris. Jadi devastated harus kita hilangkan karena nggak ada. Bagaimana dengan devastator? Devastator itu juga objek sama, meskipun dia orang. Jadi secara logika itu tidak masuk. Jadi untuk soal ini nomor 41 yang benar adalah D. E. Karena itu opsi yang tersisa dan juga India yang menjelaskan noun-nya. Karena devastating itu sebuah penjelasan untuk downside tersebut. Gitu. Nomor 42. This west is the titik then all of the world's commercial airlines ever made. Di sini kita sudah diberikan sebuah subjek dan juga sebuah to be atau ini harusnya to be atau setara dengan verb. Tapi kita disuruh mencari apa setelah to be. Biasanya kan noun, kata sifat, dan lain-lain. Dan itulah yang akan kita cari. Yang pertama, is greater in way. Masuk akal? Ya, masuk akal. Karena is greater ini dia masuk ke noun. Jadi perbandingan gitu loh. Karena greater gitu kan. Jadi ini bisa kita gunakan. Its weight is greater. Its weight is greater. Dia malah timpa balik. Udah subjek, to be, malah ditimpa. Ya harusnya kan nggak boleh gitu loh secara aturan grammar. Grammar itu harus subjek to be, bukan subjek to be, subjek verb. Ya, subjek verb. Lalu is the greater the way. The greater the way. Kita nggak tahu the greater itu apaan. Berarti dia merujuk ke sesuatu. Akan tetapi di sini dia tidak merujuk kemanapun. Jadi nomor C itu salah. Yang bagian D, a greater way. Itu bisa kita implisitkan bahwa greater way ini adalah sebuah countable. Tetapi way itu tidak countable, yang artinya nyata. Jadi dia tidak masuk akal untuk greater way, a greater way, karena dia uncountable way gitu. Lalu the greater its way, berarti dia itu the greater its way. Jadi dia sama seperti yang B, tetapi maaf, yang C. Jadi kayak the ini ngarah kemana itu kayak kurang jelas gitu. Jadi bisa kita coret. Jadi yang tersisa untuk part 2 ini adalah A. Selanjutnya nomor 43. This wave is greater in weight than all of the world commercial airlines ever made, or enough Eiffel Tower to fill the borough of Manhattan in New York City. Warns a new report at the World Economic Forum (WEF) in Davos
January 24. Oke, kita mendapatkan sebuah verb di sini. Di sini kita mendapatkan sebuah verb dan a new report. A new report kita tahu sebuah noun. Titik-titik at the World Forum Economic. Otomatis kita harus menjelaskan a new report ini. Oke, kita sudah dapat lah. Lalu kita lihat dulu opsi A. Releasing. Apa itu releasing? Releasing itu merupakan gerund dari release. Yang artinya dia itu sebuah noun juga seperti new report. Akan tetapi di dalam kalimat ini kita membahas new report, bukan membahas releasing. Jadi kalau misalnya kita masukin releasing, jadi kita malah ngebahas releasing, bukan new report. Alhasil kita akan mencoret releasing. Bagaimana dengan release? What's a new release? Well, sekilas kita akan mendapatkan bahwa ini salah secara grammar. Karena kenapa? Release itu verb 2 dari release. Jadi dia timpa dengan words. Akan tetapi ada yang namanya konsep reduced phrasal. Yang artinya ada sesuatu hal yang emang boleh kita pendekkan. Which is release. Bisa kita hilangkan which is-nya menjadi release aja. Jadi di sini wants a new report which is released at the World Economic Forum. Which is-nya karena reduce threshold itu bisa kita hilangkan. Jadinya wants a new report release. Jadi yang B ini bisa kita pakai. Bagaimana dengan yang C? Yang C itu mirip dengan B. Tetapi perbedaannya release itu hal yang sekarang. Padahal kan laporan itu hal yang udah dibuat sebelumnya. Jadi tidak sesuai dengan tense-nya, dengan waktu penggunaannya. Jadi C bisa kita buang. D. Which release? A new report which release. Yang artinya report ini mengeluarkan sesuatu. Kan itu nggak masuk akal. Yang release itu kan orang-orang yang membuat laporan ya. Bukan laporan yang yang mengeluarkan. That release ini juga sama dengan E. D. Jadi jawaban yang benar untuk 43 adalah B. 44. Currently, only 20% of e-waste, including desktop computers, cell phones, laptops, television sets, printer, and household electrical appliances formally recycled. Oke, jadi kita secara naluri kita harus mencari yang dan sebagainya gitu. And titik-titik household, semacam household segala macam. Jadi kita harus cari apa kalimat yang tepat. Oke, pertama kita cek dulu yang A. A variety of white. Priority itu adalah sebuah noun dan white itu adalah sebuah sifat. Yang artinya kita akan membahas mengenai bermacam-macam lebarnya household electrical. Jadi kan bermacam-macam lebarnya. Ada yang lebar 10, 5, atau 10 atau 15 gitu kan. Itu yang dibahas. Tapi kan kita lihat sebelumnya itu adalah sebuah perangkat. Yang artinya kan bukan sebuah white, tapi sebuah perangkat. Nah, yang A ini bisa kita coret. Lalu yang B, various white. Various itu adalah sebuah verb. Jadi ini tidak masuk akal karena dia itu harusnya sebuah noun supaya dia paralel. Kita tahu and sebelumnya itu kan sebuah kata noun, jadi and setelahnya itu harus sebuah noun yang artinya nggak boleh ada verb. Harus sebuah noun, jadi B ini bisa kita coret. Bagaimana dengan C? A wide variety of. Di sini kita dapat wide variety. Wide itu kan bukan sifat. Priority itu adalah sebuah noun seperti nomor A. Of berarti dia a wide variety, berarti varietasnya itu bermacam-macam gitu loh dari household. Mungkin kita bisa pakai karena dia membahas banyaknya variety-nya. Very widely itu mirip seperti yang B, cuman adverb-nya itu di setelahnya. Begitu dengan C. Seharusnya adverb itu adalah sebelum dari adverb supaya dia mengetahui perlakuannya. Jadi D sama E itu sama saja. Jadi untuk nomor 44 yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 45.
If nothing got plotted, the United Nations University, one of the authors of the report, predicts e-waste could nearly triple to 120 million tons 2050 by 2050. Oke, jadi kita mendapatkan soal mengenai conditional atau kondisi. Nah, kalau kita memiliki kondisi, sebenarnya itu banyak kondisinya. Tapi kita fokus untuk soal ini. Soal ini itu mengenai fakta dan mengenai apa yang terjadi di masa depan. Of course, kalau kita membahas mengenai masa kini, berarti kita akan menggunakan tense masa kini. Jadi, kita akan cari yang menggunakan tense masa kini. Will itu masa depan atau future tense. Jadi, A bisa kita hilangin. Had change berarti masa lalu, berarti kita buang. Change mungkin bisa kita pakai. Lalu could have tentu saja tidak, karena could itu kita membahas tentang masa lalu. Kalau it will change, ini sebenarnya kebalik. Seharusnya will change itu tidak dimasuk if. Jadi dia itu seperti kata aksi dari jika hal tersebut terpenuhi. Jadi itu bisa hilangin. Jadi 45 yang tersisa adalah C, change. Nomor 46. The study says it is difficult to call how many electrical goods are produced annually. 46. Just oke. Jadi kita akan mencari konjungsi dari nomor 46 ini. Just taking account of device connected. Jadi untuk kita ngelihat konjungsi, kita harus lihat kalimat sebelumnya. Kita tahu kalimat sebelumnya itu adalah penelitian itu sulit untuk mengukur electrical yang diproduksi tiap tahun. Tapi di 46 itu dia taking account of device connected. Jadi dia kayak bisa menghitung. Kan sebelumnya kita berpikiran nggak bisa dihitung. Oh, ternyata bisa dihitung loh dengan cara yang lain gitu loh. Jadi kan otomatis ada yang terkontradiksi, yaitu kalimatnya. Jadi kalau misalnya terkontradiksi kita pakai whoever atau but. Nah, tentu yang tepat itu adalah whoever, ya kan? Tapi kita akan bahas dulu soal yang lain. Additional, of course, dia salah karena dia malah menambahkan sesuatu. Unless, kenapa nggak unless? Unless itu kayak kecuali. Ini seperti noun, 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 tapi kan ini tidak. Kita membuat sebuah kalimat lagi. Jadi unless itu bisa bukan moreover, furthermore itu mirip, yaitu menambahkan sesuatu. Mirip seperti additionally. Oke, kita akan lanjut ke nomor 47. Just taking account of devices connected to the internet, they now number many more than humans. Jadi kita mendapatkan just taking account connected to the internet, the internet, sorry. Jadi kita akan cek untuk setiap opsinya. Pertama, by, yang artinya yang menghitung device connected-nya itu oleh internet. Berarti kan yang taking account itu kan bukan internet, tapi orang-orang yang menghitungnya kan. Gak mungkin internet menghitung. Jadi kayak gak masuk akal gitu. Berarti by itu kita buangin. In juga sama, berarti kita taking account-nya itu di dalam internet. Padahal kan yang harus taking account itu kan manusianya. Manusianya kan kita nggak peduli gitu loh. Mau dia di internet maupun tidak di internet. Jadi ini seperti sebuah khusus, padahal nggak perlu khusus. Jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Bagaimana dengan C? Berarti kita menghitung dengan internet. Berarti kalau misalnya tanpa internet berarti kita nggak bisa menghitung gitu. Jadi kita kurang tahu juga soal itu. Kita amannya itu anggap aja ya orang-orang itu ngitung pakai internet atau enggak pakai, dan juga mungkin nggak pakai internet juga atau sebaliknya gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Lalu connected to the internet berarti kayak menghitung yang yang connect ke internet itu bisa masuk akal juga untuk soal ini. From the internet, apalagi kita mendapatkan sebuah data dari internet. Nah, ini mirip kayak ini sih. Jadi untuk 47 yang mungkin adalah D. Nomor 48. The joint report cited a new circular vision for electronics, time for global reboot, and by 7 union agencies point out. Jadi di sini mirip dengan yang sebelumnya tentang reduced pressure. Reduced pressure itu adalah penjelasan yang who is itu kita
hapus gitu. Jadi sebenarnya secara grammar itu masih boleh, gitu. Nah, kita tahu bahwa di sini adalah by 7 unit agency. Kemungkinan kita bisa menggunakan implicit bahwa ini dilakukan oleh 7 unit agency. Bagaimana dengan Bex? Kita opsi jawaban nih. Bagaimana dengan Bex? Bex itu gak masuk akal karena laporan itu dibuat di masa lalu, bukan di masa sekarang. Otomatis Bex ini kita coret. Bagaimana dengan back? Back, iya mungkin, karena tenses-nya itu di masa lalu. Jadi back itu bisa kita pakai. Bagaimana dengan backing and backing by? Backing ini tidak masuk akal karena dia tidak akan paralel. Jadi di sini ada title, otomatis dia akan paralel dengan yang ed-nya gitu atau past participle. Yang otomatis dia tidak akan paralel, jadi kita akan buang dulu gitu. Lalu ada back. Back itu mirip seperti A sebenarnya. Jadi kita bisa hilangkan. Bagaimana dengan to back? Kalau misalnya kita pakai to back, dia tidak akan paralel dengan title. Jadi itu bisa kita hapus. Jadi jawaban untuk yang 48 adalah B. Selanjutnya nomor 49. Points out rapid innovation and lowering cost. Jadi di sini kita lihat dulu. Apa maksud dari points out? Points out itu dia itu kayak menyatakan. Menyatakan bahwa ya tadi kan sebelum kalimat sebutnya adalah report. Jadi dia mungkin membahas tentang report. Pasti setelah report itu kita akan menggunakan kalimat. Otomatis dia harus menjadi penghubung. Biasanya kita pakai penghubung apa? Which, that, or something. Nah, di sini yang mungkin kita pakai itu adalah that. Oke, kita cek dulu jawaban yang lain. Points out the rapid innovation. Jadi kayak apa yang dirujuknya itu tidak jelas untuk yang A. Bagaimana dengan this? Kalau kita ambil this, point out this, ini juga sama dengan A, tidak ada referensi, C juga sama, dan E juga sama sebenarnya. Jadi 49 jawabannya itu adalah D. 50. Rapid innovation and lowering cost related access to electronic products and digital technology with many benefits. Nomor 50, kita lihat dulu grammarnya. Dari tense-nya dulu yang paling gampang. Kita tahu bahwa rapid innovation ini kayak kita lihat dari opsi jawaban itu kayak meningkatkan. Kalau misalnya meningkatkan itu berarti kan sudah kejadian dan mungkin sekarang masih kejadian gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini dia menggunakan present perfect biasanya. Oke, bagaimana dengan A? Kita cek dulu. A dramatic increase. Sebenarnya yang increase itu siapa? Apakah yang di increase itu rapid innovation, lowering cost gitu kan? Ya, yang kita tahu bahwa rapid innovation itu meningkatkan. Itu yang masuk akal karena meningkatkan akses to electronic product. Nggak mungkin rapid innovation itu ditingkatkan untuk akses gitu. Jadi rasanya itu kurang masuk di logika. B juga sama dengan A. Jadi dia menggunakan passive voice instead of active. Bagaimana dengan C? C kita bisa pakai akan tetapi have a dramatic increase. Yang artinya a dramatic increase itu adalah sebuah noun. Kenapa bisa sebuah noun? Karena kita lihat ada sebuah e di sini dan dramatic itu adalah sebuah adjective. Otomatis membahas tentang increase. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat, berarti rapid innovation and lowering cost have a dramatic increase. Jadi, dia tidak ngebahas lagi tuh tentang akses to electronic semacam laptop gitu. Have a dramatic increase access. Harusnya kan aksesnya itu menjadi sebuah noun. Berarti kayak meningkatkan apa? Akses. Gitu. Jadi kalau misalnya yang C, dia itu malah mengambil alih pelaku dari peran kalimat tersebut. Bagaimana dengan D? Dramatically increase. Ini berarti udah terjadi di masa lalu. Tapi kan kita lihat dari konteks teksnya itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi D ini bisa kita hapus. Jadi yang tersisa itu adalah E. Kemungkinan ini yang benar. Karena have dramatically increased. Otomatis ya emang dari dulu itu udah menaikkan dan sekarang
masih related gitu. Jadi sesuatu yang related itu biasanya kita pakai perfect present tense. Nah, ini untuk nomor selanjutnya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca dan tahu dulu konteksnya bagaimana. Oke, nomor 53. Their research also highlighted that many of the world glaciers may disappear in the next century. Which of the following is closest in meaning to the word highlighted in line 8? Explore, bold, underline, uncover, color. Untuk kita lihat ini, kita harus tahu dulu line 8. Mungkin kalian bisa ke sebelumnya, dan kita tahu bahwa di dalam paragraf tersebut, saya akan ke tag tersebut, bahwa line 8, bahwa di sini highlighted. Kita tahu bahwa di dalam paragraf ini itu membahas mengenai research papernya. Research papernya itu dia memberitahu bahwa ini contributed to sea level by glaciers. Itu yang dibahas dan juga dia akan membahas tentang kehilangan glasier. Berarti ada dua hal yang dia bahas. Sea level rise and glaciers. Kita lihat dulu di sebelumnya. Highlighted itu apa? Dia mungkin menyatakan selanjutnya gitu. Bagaimana dengan explore? Kalau explore kayaknya ini tidak nyambung dengan menyatakan. Jadi yang A itu kita hapus. Bagaimana dengan bold? Bold itu kayak menekankan. Ya kalau misalnya kita dapat pipe-nya. Kan sebenarnya dia tuh nggak ditekankan, dia malah nambah informasi baru. Kalau misalnya dia menekankan, seharusnya di shipper itu udah dibahas di kalimat sebelumnya, padahal belum dibahas. Jadi B ini bisa kita coret. Bagaimana dengan C? C itu mirip dengan yang bold. Gitu. Bagaimana dengan uncover? Bisa kita pakai karena uncover itu kayak menambahkan sesuatu bahwa baru menemukan sesuatu. Bagaimana dengan color? Nah, kalau color ini kayaknya agak absurd sih. Karena mana ada mengcolor gitu untuk sebuah pernyataan. Oke, sekarang nomor 54. The pronoun they in line 19 refers to, di sini aku sudah mendapatkan teksnya, they. Kita tahu bahwa they itu adalah sebuah plural. Dan kita lihat di kalimat sebelumnya, biasanya. Kita tahu kalau misalnya di kalimat sebelumnya, kita akan membahas mengenai, di sini kita lihat dulu di kalimat ini adalah data. Terus kita lihat di kalimat sebelumnya adalah ini mengenai data. Berarti kayak data, 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 dan juga di sini ada researchers. Lalu kita mendapatkan they also calculated. Berarti ini adalah sebuah orang researchernya gitu. Jadi yang benar mana? Data atau researchers? Kita lihat dulu dari kalimatnya. All the glaciers, they measure. Berarti yang mengukur. Orang yang mengukur itu kan harusnya orang kan, bukan data gitu. Data kan cuma informasi doang gitu. Informasi mana bisa mengukur gitu. Sebagai yang aktif, kita nggak bisa ngeliat informasi itu bisa mengukur atau enggak. Jadi ya kalau misalnya ada frasa seperti informasi itu mengukur, itu sebuah idiom biasanya. Jadi they measure itu kemungkinan itu adalah sebuah orang dan mungkin orang itu adalah researchers. Jadi jawaban yang nomor 54 adalah E. Kenapa nggak ada T? Tadi kita sudah lihat sebelumnya. Changes apalagi bukan. Karena emang tidak dibahas changes gitu loh. Kalau iBurn, satellite survey ini nggak ngebahas sama sekali gitu. Masa air satellite itu mengukur ya? Ya secara idiomnya iya, tapi kan secara aslinya kan enggak. Field measurement. Field measurement itu seperti konstanta atau ukuran. Itu saja bukan deh ini. Jadi itu saja untuk pembahasan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lagi video seperti ini, kalian bisa komen apakah kalian pengen lagi. Dan juga untuk soal dan mungkin PPT-nya aku akan share di description. Jadi, see ya.